Ini merupakan 5 jari menandakan bintang dari Persib Bandung yang akan dikenakan di baju mereka, di jersey mereka di musim depan. Karena ini merupakan sejarah dari Persib Bandung yang menjadi tim Liga Indonesia pertama di era modern yang memenangkan Liga Indonesia sebanyak 5 kali. Apalagi gelar kelima ini didapatkan dari 3 kali secara beruntun, di mana sepanjang Bojan Hodak ini memegang Persib Bandung, mereka bisa memenangkan pertandingan meskipun pada pertandingan terakhir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di depan 30.000 penonton, ini Persib Bandung harus tertahan imbang 0-0 dari Persija Jepara yang menjadi tim yang berhasil menahan imbang 2 tim yang sedang berburu gelar juara. Pekan lalu tim dari Borneo FC dan juga pekan ini tim dari Persib Bandung. Tapi 1 poin cukup untuk anak asuh Bojan Hodak mengunci gelarnya untuk bisa menjadi tim yang terbaik di Liga Indonesia pada musim kali ini. Kalau kita sedikit berbicara soal pertandingan, memang Bojan Hodak masih mempertahankan the winning team. Teja Pakualam dimainkan dari menit awal, Kakang Rudianto dimainkan, sementara Elinor Reinders juga dimainkan. Tidak ada perubahan di 2 jantung pertahanan Persib Bandung, Federico Barba dan juga Patricio Maricardi tetap dimainkan. Sementara Adam Alis berduet bersama dengan Putros menopang seorang Tom Haye, sementara di depan Beckham Putra bermain sebagai kapten tim bersama dengan Berguinho dan juga Andrew Young. Ini merupakan pertandingan ataupun hasil yang menyimpulkan bagaimana performa dari Persib Bandung di musim ini. Mereka sangat baik dalam hal bertahan, tim yang paling sedikit kebobolan sepanjang musim, tapi secara penyelesaian akhir, secara sepertiga di lapangan akhir ini menjadi masalah dari Persib Bandung. Karena sebetulnya Persib Bandung bukan tanpa peluang, mereka total memiliki 8 peluang di sepanjang pertandingan hari ini. Di babak pertama ada 4 peluang yang didapatkan, 2 peluang Adam Alis di akhir babak pertama, ada 1 momen one on one dengan kiper Persijap tapi tendangannya masih bisa ditahan, dan juga ada 1 tendangan dari luar kotak penalti yang juga masih ada flying save dari kiper dari Persijap Jepara. Sementara di babak pertama juga ada peluang dari Tom Haye dan juga Berguinho yang belum bisa menemui sasaran. Persib Bandung sebetulnya bermain cukup tenang. Persib Bandung bermain cukup percaya diri di hadapan Bobotoh. Mereka tidak terburu-buru karena ini merupakan pertandingan yang sangat taktikal, sangat ketat. Ada pertarungan di lini tengah sehingga sangat sulit untuk bisa kedua tim ini mengembangkan jalannya permainan. Sementara Persijap sendiri juga yang tadi gua katakan, mereka tidak hanya bisa menahan Persib Bandung tapi juga bisa menahan bagaimana gempuran dari Peralta, Juan Villa di musim lalu, dan terbukti pada hari ini mereka kembali membuktikan transisi negatif mereka sangat baik. Mereka sangat disiplin dalam memainkan ruang-ruang di lini tengah dan juga lini belakang sehingga membuat Persib Bandung ini sangat sulit untuk bisa menembus. Tadi Persib Bandung sempat mencoba untuk bisa menembus pertahanan dari Persija Jepara di sisi kanan maupun kiri, tapi back-backnya ini tampaknya sudah dipersiapkan untuk bisa memotong bola baik itu crossing maupun cutback dari para pemain Persib Bandung sehingga membuat tadi babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Babak kedua tampaknya Bojan cukup khawatir karena di pertandingan sebelah, kalau nggak salah tadi halftime Borneo FC menang atau unggul 3 atau 4 gol dari Malut United yang memang tidak turun dalam kekuatan penuh pada pertandingan malam hari ini. Sehingga tadi yang memainkan seorang Luciano Goicoechea menggantikan seorang Kakang Rudianto. Sehingga ada sejumlah perubahan taktikal, Lucho bermain di tengah, sementara Putros yang sebelumnya bermain sebagai gelandang bertahan ini digeser ke kanan untuk bisa menggantikan seorang Kakang. Memang tadi ada sedikit harapan, apalagi ketika seorang Ramon Tanke dan juga seorang Beckham Putra, seorang Ramon dan juga seorang pemain Persib ini masuk. Tampaknya ada sedikit perubahan taktikal juga Berguinho yang tampaknya sangat sulit untuk bisa melewati back sayap dari Persija Jepara, Yakubu, sepanjang babak pertama memiliki ruang di sisi lainnya dan tadi sempat beberapa kali memberikan umpan-umpan crossing, namun sayangnya belum bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekannya di kotak penalti. Dan Persib Bandung babak kedua sebetulnya punya peluang emas, ada 4 total peluang yang juga dimiliki oleh Persib Bandung dan banyak diantaranya ini didapatkan oleh seorang Andrew Young yang memang ini bukan harinya Andrew Young yang tidak bisa mencetak gol, sehingga tadi Bobotoh saya lihat di GBLA ini deg-degan karena tadi Persijap sendiri bukan tanpa peluang. Di babak pertama mereka memiliki 2 peluang, 1 peluang dari corner yang masih melambung dan juga 1 ada umpan terobosan yang untungnya masih di-save oleh seorang Teja Pakualam. Hasil ini membuat Persib Bandung sekali lagi menjadi tim juara, menjadi tim yang melakukan hat-trick juara di BRI Super League. 2 sejarah tercipta pada malam hari ini dan seorang Bojan Hodak yang dinobatkan sebagai pelatih terbaik sangat layak karena
ini merupakan pelatih asing tersukses dari Persib Bandung dan juga mungkin di sejarah sepak bola Indonesia. Belum pernah ada pelatih yang bisa membawa sebuah tim hat-trick juara secara beruntun. Mungkin yang terakhir kali ada Teko di Bali United yang berhasil membawa back-to-back juara. Tapi Bojan is masterclass, Bojan is sangat baik dalam hal taktikal. Kita tahu sepanjang musim ini dengan perombakan pemain yang dilakukan di awal musim, dia bisa meramu tim baru ini untuk bisa menjadi kandidat juara. Karena gue yakin di awal musim, baik itu pengamat, baik itu bobotoh, baik itu rival, tidak ada yang menerka Persib Bandung akan bisa menjadi juara. Tapi di akhir musim ini, Bojan Hodak membuktikan dengan kualitasnya, dengan pengalamannya, dengan mentalitasnya, sehingga bisa membuat Persib Bandung juara. Tidak hanya Bojan Hodak, tapi gue juga mengapresiasi seluruh tim, seluruh pemain yang sudah berkeringat untuk Persib Bandung di musim ini. Mereka sangat luar biasa, tidak mudah untuk bisa membangun chemistry dengan banyak pemain baru, dan mereka bisa menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa ditaklukkan di Indonesia. Tom Hai, Beckham Putra, Federico Barba yang tadi masuk dalam best starting 11 di musim ini, mereka bermain sangat baik. Tom Hai menjadi otak serangan dari Persib Bandung di musim kali ini. Federico Barba yang tampaknya kayaknya mungkin akan selesai di Persib Bandung dengan selesainya juga kompetisi ini, membuat akhirnya akan sulit untuk manajemen ini mengganti seorang Federico Barba yang tidak hanya kuat dalam bertahan, dia memiliki jam terbang, memiliki ketenangan di belakang, dan juga memiliki kapabilitas untuk bisa membangun build up serangan dari lini pertama dari Persib Bandung. Beckham Putra juga tadi masuk bagaimana jajaran XI, dan memang Beckham ini menjadi salah satu juara tumpuan. Darah Bandungnya ini tidak bisa dibohongi, dia punya semangat lebih untuk bisa membela Persib Bandung. Sementara itu kalau misalnya kita lihat dari sejumlah penghargaan yang diberikan, gue mau mengapresiasi seorang Teja Pakualam yang pada malam hari ini menjadi kiper pertama di Indonesia yang mengoleksi clean sheet terbanyak melewati Jo Jae-hon. Resmi 18 clean sheet dicatatkan oleh Teja Pakualam di musim ini, ditutup di GBLA di depan 30.000 penonton. Clean sheet melawan Persija Jepara di partai puncak yang juga menjadi partai penentu juara dari Persib Bandung. Karena kita tahu Nadeo Argawinata dinobatkan sebagai best goalkeeper, sangat layak karena dari segi jumlah penyelamatan dan juga bagaimana vitalitas dari seorang Nadeo di Borneo itu sangat luar biasa. Peralta juga sangat layak untuk bisa mendapatkan gelar pemain terbaik. Karena Peralta kita tahu 11 kali sempat membawa Borneo FC tidak terkalahkan di awal musim, dan juga menjadi salah satu lumbung gol, menjadi salah satu jagoan untuk bisa mencetak gol bagi Borneo FC. Donitri Pamungkas, pemain dari tim rival, juga dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Donitri kualitas sangat luar biasa, terbukti tidak hanya di Persija tapi juga di Timnas. Tentu ini bisa menjadi motivasi untuk pemain lokal lainnya. Kita akan nantikan bagaimana Persib di musim depan, tapi juga apresiasi untuk bobotoh yang hari ini tidak ada invasion sama sekali, sehingga gelaran dari perayaan hat-trick juara Persib Bandung bisa dilakukan secara baik. Begitupun dengan manajemen yang sudah menyiapkan musim ini dengan sangat baik, pemain, pelatih, stadion, lapangan latihan, dan ini menurut gue sekali lagi gue tegaskan ini merupakan juara bebarengan dari Persib Bandung. Besok kita akan konvoy dari Asia Afrika menuju ke dari Gedung Sate menuju ke Asia Afrika. Kalian bisa nonton secara live di Indosiar, dan juga Liputan Sport akan juga nayangin live streamnya di YouTube. Jadi menurut kalian siapa pemain terbaiknya? Apakah Peralta ataupun Federico Barba yang seharusnya menjadi pemain terbaik? Kita diskusi di kolom komentar.